Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 24 keuangan daerah. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 plus 1103 Pertanyaan yang pertama yaitu konsepsi penganggaran daerah. Anggaran merupakan elemen sistem pengadilan manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Pengandalian merupakan suatu upaya yang ditunjukkan agar pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan secara periodik seperti mingguan dan bulanan merupakan bagian dari pengendalian karena evaluasi bulan ini merupakan pengendalian di bulan berikut. Ada pendekatan penganggaran. Pendekatan penganggaran tradisional berorientasi pada input di mana pengukuran kinerja dinilai berdasarkan kemampuan mesin birokrasi menyerap anggaran. Titik tekannya terletak pada pengeluaran anggaran publik harus disesuaikan dengan peraturan dan berbagai prosedur yang berlaku. Pada pendekatan tradisional juga sangat menekankan pada pengawasan pengeluaran yang dibuktikan melalui berbagai catatan atau bukti transaksi. Laporan kegiatan biasanya tidak melampirkan realisasi kegiatan apakah tercapai atau tidak. Di sisi lain, pola tradisional ini mendorong kecenderungan birokrasi untuk melakukan pembesaran biaya atau markup. Tidak ketinggalan adalah kecenderungan untuk menghabiskan sisa anggaran di akhir tahun. Penganggaran berbasis kinerja merupakan jawaban atas kelemahan pendekatan tradisional. Titik tekannya pada upaya pencapaian hasil kerja output. Oleh karenanya, setiap alokasi dana harus dapat diukur hasil yang hendak dicapai dan input yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga keberhasilan pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan capaian kinerja bukan pada penyerapan dana dalam suatu pelaksanaan program. Dalam penyerapan anggaran tersebut, penganggaran berbasis kinerja memperhatikan value for money. Orientasi logis terletak pada pencapaian hasil melalui perencanaan rasional untuk pencapaian efektivitas dan efisiensi, sehingga penganggaran berbasis kinerja erat kaitannya dengan proses perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Selanjutnya itu adalah perencanaan penganggaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Di dalam pasal 1 PP nomor 58 tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Yang ini dapat dilihat dari beberapa alasan, yaitu perencanaan merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas atau siklus pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program atau kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka tidak dapat mengharapkan suatu keluaran atau hasil yang baik atau tepat sasaran. Kedua, perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan, baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri, dan permasyarakatan yang lebih tinggi, yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, desa, dilanjutkan dengan tingkat kecamatan, kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi dan nasional untuk menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. 3. Perencanaan disusun dalam spektrum jangka panjang 20 tahun yang disebut RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, jangka menengah 5 tahun yang disebut RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan jangka pendek 1 tahun yang disebut RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Yang keempat, penyusunan APD harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Terakhir, anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Setelah tahap perencanaan dan penganggaran selesai dilaksanakan, tahap berikutnya merupakan domain pemerintah daerah selaku eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan, dan akhir ditutup dengan tahap pertanggungjawaban. Kesimpulannya adalah bahwa semua tahap di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah saling terkait erat, dan setiap tahap tentunya pemegang peranan penting dan dalam menyukseskan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pertanyaan selanjutnya adalah sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah itu merupakan pendapat yang diperoleh dari sumber-sumber pendapat daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapat terdiri dari atas sumber-sumber keuangan, yaitu
1. Pendapatan asli daerah atau PAD meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 2. Dana pertimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan terakhir, pendapatan daerah yang sah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertanyaan selanjutnya adalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi kepada daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah, dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka perdanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantu. Penjelasan tentang UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Pertanyaan selanjutnya adalah pembuatan dan penetapan APBD. Proses penetapan APBD melalui tahapan yaitu adalah 1. Penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD. Menurut pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintah kabupaten atau kota yang telah disetujui dan direncanakan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. 3. Penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahap terakhir adalah penetapan perda APBD dan rencana peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Tahapan penyusunan APBD itu tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar, yaitu 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, 2. Penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, 3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, 5. Penyusunan rencana anggaran APBD, dan yang terakhir penetapan APBD. Proses penyusunan perencanaan di tingkat Staker dan Pemda itu dapat diuraikan sebagai SKPD penyusunan sebagai strategi yang memuat visi misi tujuan, strategi kebijakan, program kegiatan pembangunan berserta indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Penyusunan Restra SKPD yang dimaksud pedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. 3. Pemda penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang merupakan penjabaran dari RKJMD dengan menggunakan bahan dari renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada renja pemerintah. Selanjutnya, renja SKPD merupakan penjabaran dari Restra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, RKPD memuat rencana kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilakukan langsung atau oleh Pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud yaitu pertimbangan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya, dan terakhir RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pertanyaan terakhir yaitu sidang pembahasan APBD oleh DPRD dan kepala daerah. Penggunaan anggaran dapat melaksanakan seluruh target baik pendapatan dan belanja dengan baik, sehingga kinerja yang tercermin dalam pengelolaan keuangan terukur dan tercapai sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja. Kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa anggaran yang disiapkan dalam APBD adalah anggaran maksimal. Karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 3 raperda yang telah sesuai dengan skala prioritas, yaitu 1. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, 2. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah RPJMD perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. 3. Raperda tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut, maka diharapkan penyalahgunaan dan peredaran di kabupaten dapat berkurang. Selain 3 raperda baru di atas, pemerintah kabupaten juga telah mengusulkan 3 raperda kumulatif terbuka, yaitu 1. Rencana peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tahun anggaran 2020. 2. Rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dan yang terakhir, rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Sekian dari pemaparan hasil dari wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.